Bismillahirrahmanirrahim. Baik dan buruk takdir Tuhan. Barang siapa yang sudah pernah hidup dalam masyarakat umat manusia, baik masyarakat yang telah berlalu, masyarakat yang sedang berkembang, maupun masyarakat yang bakal muncul, niscaya ia akan melihat dalam masyarakat itu baik yang membawa manfaat dan beruntung, dan ia akan melihat pula buruk yang akan membawa kerugian dan kehancuran. Demikianlah sunnatullah, dijadikan siang dan dijadikan malam, dijadikan manis dan dijadikan masam, dijadikan pendek dan dijadikan panjang, dijadikan laki-laki dan dijadikan perempuan, dijadikan jahil dan dijadikan alim, dijadikan mukmin dan dijadikan kafir. Demikianlah seterusnya, supaya dengan adanya kejadian yang beraneka ragam itu, seseorang sudah dapat mempertimbangkan mana yang lebih baik dan besar manfaatnya, dan mana pula yang buruk yang akan menderita pada akhirnya. Maka setelah diperhatikan dan ditimbang dengan neraca yang normal, muncul pula satu rangkaian pertanyaan yang bunyinya sebagai berikut. Apakah perbuatan yang buruk atau perbuatan yang baik yang dilakukan oleh seseorang manusia itu menjadi perbuatan Tuhan juga, ataukah diperkirakan perbuatan manusia itu sendiri tanpa campur urusan Tuhan? Jawabannya, oleh karena sulit dan besarnya persoalan ini, maka pecah umat Islam atas 4 golongan yang tak mungkin lagi untuk didamaikan, karena masing-masing golongan mempunyai pandangan dan pendiriannya sendiri-sendiri, yaitu golongan Qadariyah, golongan Jabariyah, golongan Mu'tazilah, dan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, golongan Qadariyah menolak dengan sekeras-kerasnya faham qada dan qadar Tuhan terhadap perbuatan manusia, yang buruk atau yang baik, akan tetapi perbuatannya itu mutlak urusannya sendiri, bebas ia dari qada dan qadar Tuhan. Mereka berpendirian demikian demi untuk membebaskan Tuhan dari kehendaknya yang buruk-buruk. Karena Tuhan itu maha suci dan maha bersih, makanya ia tidak pernah berkehendak dan berbuat yang buruk-buruk. Rupanya pendapat dan pendirian golongan ini tak ubahnya seperti orang mengatakan, lepas dikumis bersangkut pula di janggut, yakni masih juga berdosa, belum memperoleh petunjuk yang sebenar-benarnya. Golongan yang kedua, yaitu Jabariyah, berpendapat dan berpendirian sebalik dari pendirian golongan Qadariyah itu. Mereka ini mempunyai kepercayaan bahawa pekerjaan dan tindak tanduk seseorang manusia itu adalah pilihan Tuhan sendiri. Ia yang berkehendak dan ia yang berbuat. Sedangkan manusia itu tidak perlu bertanggungjawab apa-apa. Baik atau buruk, Tuhan sendiri yang memperbuatnya. Baik atau buruk, Tuhan sendiri yang memperbuatnya. Tujuan mereka ini untuk membebaskan diri mereka dari pertanggungjawab di hadapan Tuhan. Dari pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Padahal yang sebenarnya pendirian yang demikian bukan salah satu cara untuk mencari kebebasan,
malah bertambah lagi beban untuk dipertanggungjawabkan. Karena mereka yang berpendapat demikian sudah menganggap diri mereka tidak ada pilihan apa-apa lagi dalam persoalan hidup mereka. Jadi sudah sama halnya dengan orang yang tidak berakal sama sekali, atau lebih tegas lagi disebut gila. Ataupun yang lebih dekat lagi, perumpamaannya seperti satu belanga kuah, asin atau tawar rasanya kuah itu terserah kepada tukang masak kuah itu sendiri. Tidak ada apa-apa. Apakah pendirian yang demikian itu benar? Apakah mungkin seseorang yang sudah dianggap cendekiawan dalam masyarakat berpendapat yang serupa demikian? Kami rasa pegangan manusia yang demikian itu tidak benar, dan tidak mungkin seseorang yang berakal menganggap dirinya tidak berakal. Alasannya, cobalah kita tanya kepada satu orang yang berakal, apakah Tuhan berakal atau gila? Apakah Tuhan berakal atau gila? Mungkinkah ia menjawab, aku ini gila? Mungkinkah ia menjawab, aku ini gila? Apakah Tuhan sama dengan kuih yang Tuhan makan itu? Nah, ini pun tidak mungkin jawabannya sama benar aku dengan dia. Oleh karena itu, mereka yang berpendirian demikian, Jabariyah, yang bertujuan untuk melepaskan dirinya sendiri dari pertanggungan jawab di hadapan Tuhan nanti, tidak benar sama sekali. Jangankan di hadapan Tuhan nanti, di hadapan kita saja pun sudah kebingungan, apalagi di hadapan Tuhan Rabbul Jalil yang Maha Agung. Jadi kita heran juga mengapa mereka bisa berpikir dan berpendapat yang demikian rupa, padahal mereka orang kuat-kuat. Tentu ada tujuan lain yang bersifat negatif. Mungkin supaya mereka dapat berbuat menurut kehendak nafsunya dan kesalahannya dilemparkan kepada Tuhan. Wallahu a'lam bis-shawab. Golongan Mu'tazilah, golongan yang ketiga, mereka berpendirian bahwa semua perbuatan manusia yang buruk itu adalah mutlak pilihannya sendiri, bebas 100%. Tidak ada kaitannya dengan takdir Tuhan sama sekali. Akan tetapi dia sendiri yang bertanggungjawab, karena Tuhan tidak berkehendak kepada yang buruk-buruk, yang tidak bermanfaat. Tetapi kalau perbuatan baik yang dilakukan manusia, maka itu semua adalah berlaku takdir dan kehendak Tuhan semata-mata. Dan manusia itu lepas 100%, tidak ada pilihan apa-apa. Tujuan mereka ini pun untuk melepaskan Tuhan dari berkehendak yang buruk-buruk. Maka kita tanya, siapakah yang menyuruh demikian? Sedangkan Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, surat As-Saffat ayat 60, ayat 96. Padahal Allah itulah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat mengkehendaki sesuatu apapun kecuali apabila dikehendaki Allah. Surat At-Takwir ayat 29. Maka dengan memahami maksud dari ayat Allah tersebut, nyatalah bahawa kepercayaan mereka yang membagi-bagikan kehendak Allah itu tidak benar sama sekali. Karena ayat 96 Tuhan sendiri menyatakan, apa-apa yang kamu perbuat itu jelaslah perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh manusia. Apa-apa yang kamu perbuat itu jelaslah perbuatan yang baik atau perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Dalam ayat 29 di atas, nyata benar kepada kita, tidak mungkin dikehendaki akan sesuatu perbuatan
yang akan dilakukan oleh seorang, buruk atau baik, bila Tuhan tidak berkehendak lebih dahulu. Dan kamu tidak dapat menghendaki sesuatu apapun kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Dan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang terbesar dari umat Islam, yang mana golongan ini selalu mendasarkan pendapatnya dan bertitik tolak pendiriannya kepada kitab suci Al-Quran dan kepada hadis Rasulullah SAW. Mereka tidak mahu menetapkan sesuatu hanya dengan pertimbangan akal dan pikiran mereka. Itu semata-mata. Akan tetapi harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menolak dengan sekeras-kerasnya akan pendirian yang sudah dikemukakan oleh golongan Qadariyah, Jabariyah dan Mu'tazilah. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengingkari ikhtiar, pilihan dan kesengajaan yang ada pada manusia. Mereka berkata bahawa semua perbuatan buruk atau baik adalah dari Tuhan dan pula dari ikhtiar itu sendiri, dan pula dari ikhtiar manusia itu sendiri. Karena mereka berpedoman kepada firman Allah Subhanahu wa taala ayat As-Saffat 96 dalam At-Takwir ayat 29 dan ayat An-Nisa surat An-Nisa ayat 78. Bunyinya, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa in tusibuhum hasanah yaquluna hadhihi min indillah. Wa in tusibuhum sayi'ah yaquluna hadhihi min indik. Qul kullum min indillah fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu. Katakanlah, semua datang dari sisi Allah, maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Dalam ayat ini Tuhan menerangkan bahawa tiap-tiap sesuatu yang terjadi dalam alam semesta ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada serikatnya seorang pun pada pelaksanaannya. Ayat yang kelima, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihatnya balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihatnya balasannya pula. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahawa manusia itu ada amalan. Jelas sekali ayat ini menolak pendirian golongan Jabariyah yang mengatakan bahawa manusia itu tidak ada pekerjaan untuk baik atau buruk. Dan tertolak pula pendapat golongan Mu'tazilah yang mengatakan manusia itu tidak ada kehendaknya pada pekerjaan-pekerjaan yang demikian. Dan tersebut dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahawa manusia itu ada amalan-amalannya. Bersabdalah Rasulullah SAW, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Apabila mati seseorang manusia, putuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang berdoa ia kepadanya. Dalam hadis ini pun menunjukkan bahawa manusia itu memang ada amalannya yang dikehendakinya untuk dikerjakan.
Kalau tidak ada, menurut pandangan Jabariyah, apa pula yang putus yang diucapkan oleh Nabi itu? Cobalah perhatikan dengan seksama. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menerangkan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishun abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutun gada. Rawahu Ibnu Asakir. Beramallah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu pasti mati, seakan-akan kamu mati pada keesokan harinya. Seakan-akan kamu mati pada keesokan harinya. Demikianlah 4 ayat Allah dan 2 hadis Rasulullah yang kita sebutkan di sini sebagai dasar pendirian dan pegangan golongan ahli sunnah wal jamaah. Karena golongan ini mengatakan bahwa semua perbuatan itu buruk atau baik adalah dari kehendak Allah dan pula dari ikhtiar pilihan manusia itu sendiri. Maka dengan penjelasan-penjelasan yang telah kita kemukakan itu, nyatalah kepada kita bahwa tiap-tiap manusia yang telah memiliki akal sudah jelas apabila ingin ia akan mengerjakan sesuatu pekerjaannya, lebih dahulu ia mengetahui pekerjaan itu. Lalu barulah ia memilih dengan kehendaknya apakah dikerjakan atau tidak perlu dikerjakan perbuatan itu. Kemudian pada waktu yang telah ditentukannya sendiri barulah dilaksanakan dengan segenap tenaga dan daya upaya yang ada padanya. Ingatlah, hanya itu saja yang ada dalam kekuasaan seseorang manusia itu yang diumpamakan sebagai sebab belaka. Kemudian apakah pekerjaan yang dilaksanakan itu berhasil sebagaimana yang direncanakan atau tidak berhasil? Nah, sekarang tergantung kepada kehendak dan perbuatan Tuhan itu sendiri mutlak. Tidak ada kesanggupan lagi bagi seorang manusia untuk melewatinya. Sekian atas penjelasan ini, wallahu a'lam bissawab.